Ya, pada segmen ini saya akan meneruskan kajian kita tentang buku Doa Kesembuhan. Doa kesembuhan ya. Dan Mutiara Penyemangat. Nggih. Mutiara Penyemangat ini ya. Nggih. Mutiara Penyemangat. Doa Kesembuhan dan Mutiara Penyemangat. Pada Jumat yang lalu saya menjelaskan tentang ada 3 doa kesembuhan yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sudah saya sampaikan juga, terhadap orang sakit itu tidak hanya perlu doa, tapi perlu kata-kata penyemangat. Nah, ini saatnya silakan dibuka halaman 5. Halaman 5 ya Prof ya. Nah, ini kata penyemangat yang pertama. Bersiaplah, malam pasti tiba. Ada siang, ada malam. Itulah pergantian waktu yang pasti kita alami sepanjang masa. Betul toh? Berarti ketika siang bersiaplah, malam ya. Ketika malam bersiaplah siang. Jadi ketika sehat bersiaplah sakit. Ketika sakit bersiaplah sehat. Karena itu sudah siklusnya. Ya Allah. Di sini saya tulis di halaman 5 ini ada siang, ada malam. Itulah pergantian waktu yang pasti kita alami sepanjang masa. Maka bersiaplah menghadapi suka dan duka, senyum dan tangis, Masya Allah, cacian dan pujian, ya Allah, serta sehat dan sakit. Jadi ya Allah. Hari ini pagi, nanti siang, nanti sore, malam, malam kemudian gelap, ya itu kata Allah. Penciptaan siang dan malam itu sebetulnya pelajaran berharga bagi kamu. Allah ya Karim. Kalau kamu bertemu dengan orang baik hati dengan kamu, bersiaplah suatu saat dia juga tidak selalu baik hati dengan kita. Oh ya Allah, harus kita siap dengan keadaan itu ya. Ada siang, ada malam. Itu. Ya Allah ya. Kalau kita ketemu dengan orang benci dengan kita, ya jangan terlalu sedih. Bisa saja suatu saat dia itu yang menjadi orang yang paling dekat dengan kita. Allahu Akbar. Ya Umar bin Khattab lah. Umar bin Khattab kan sangat sinis kepada Nabi, tapi ternyata juga menjadi orang yang siap mati demi Nabi. Ya Allah ya Karim. Ya toh? Itu. Kamu suatu saat dipuji. Iya, tapi tidak apa-apa, siap-siap aja nanti suatu saat dicaci. Ya Allah. Loh, Nabi juga yang memuji ya banyak, yang mencaci banyak. Nabi ya Prof ya. Iya. Yang mencaci itu banyak. Banyak juga. Masya Allah. Nah, apalagi kalau ada orang memujimu yang berlebihan, hati-hati. Nanti suatu saat juga akan mencacimu berlebihan. Allah, astagfirullahaladzim. Kan berarti mengada-ada. Mengada-ada tentang kebaikan kita, pasti nanti suatu saat akan mengada-ada sesuatu yang tidak kita lakukan. Ya Allah. Itu ada kata-kata orang bijak begini. Idza sami'tar rajula yamdahuka bima laysa fi fala ta'manhu ayyadhummaka bima laysa fik. Jika kamu bertemu dengan orang yang memujimu yang sebenarnya kamu itu tidak sampai di taraf itu, ya, maka jangan merasa aman. Suatu saat juga akan mencacimu sesuatu yang sebenarnya tidak kau lakukan. Astagfirullahaladzim. Idza sami'tar rajula yamdahuka bima laysa fik fala ta'manhu ayyadhummaka bima laysa fik. Ya Allah ya Karim. Jangan merasa aman ya Prof ya. Iya. Itu bersiaplah, malam pasti tiba. Iya. Ya, kalau malam bersiaplah, siang pasti tiba.
Dan kata-kata siang malam itu diterangkan dalam Al-Qur'an itu berkali-kali. Banyak sekali. Aku jadikan malam, pagi dan malam itu enggak berapa puluh kali, belum pernah saya hitung saya. Di dalam Al-Qur'an ini Prof ya kalimatnya. Tapi yang jelas banyak. Al-Baqarah ada, Ali Imran ada, ya Allah, Al-Isra ada, itu Al-Furqan ada. Iya itu tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira, ada itu. Ya. Ya Allah. Baik. Kemudian kata-kata kedua. Yang kedua, bergembiralah menyambut pagi. Nah, tadi itu. Tak selamanya mendung itu kelabu. Nyanyiannya siapa itu? Iya. Ahmad Albar bukan ya, Prof ya? Tak selamanya mendung itu kelabu, nyatanya. Itu loh. Iya, iya. Hari ini itu ya. Hari ini loh, itu kan? Iya, kulihat dan seterusnya. Atau ada buku habis gelap terbitlah terang. Itu karangan siapa itu? Kartini itu. Kartini, iya. Itu. Bahkan ada kata mutiara gini. Jangan terkejut dengan kegelapan. Sebab tidak ada yang muncul setelah kegelapan selain cahaya. Ya Allah. Saya ulang ya. Jangan takut pada kegelapan, sebab tidak ada yang muncul setelah kegelapan selain cahaya. Nah, Masya Allah. Lalu diteruskan ada kata-kata yang lain lagi. Jika engkau takut melintasi kegelapan, maka engkau tidak akan sampai pada cahaya yang kau inginkan. Ya Allah. Ya Allah, tetap harus optimis. Yalah, ya sebenarnya Prof ya. Jika engkau takut melintasi kegelapan, maka engkau tidak akan sampai pada cahaya yang engkau inginkan. Ya Allah. Jadi di sini bergembiralah menyambut pagi, tak selamanya mendung itu kelabu. Habis gelap terbitlah terang. Maka optimislah. Selama ada matahari, segelap apapun malam hari akan terusir dengan cahayanya. Sudahlah, malam itu ekstrim apa gelapnya, kalah dengan matahari. Kalah dengan matahari. Gelap, petir menyambar, angin gitu. Iya, silakan itu memang ada itu. Iya, silakan itu dirasakan itu gelap. Tapi tidak selamanya gitu. Nanti kalau matahari sudah terbit, semua itu kalah, semua kegelapan. Geser semuanya ya Prof ya. Ya Allah. Berbesar hatilah. Sebentar lagi Allah memberi kesembuhan Anda atas izinnya. Ya Allah. Bergembiralah yang sakit. Suatu saat Allah akan menyembuhkan Anda atas izinnya. Kalau gimana kalau itu mati? Ya bergembiralah karena Anda dibebaskan dari rasa sakit. Mati kan bebas dari rasa sakit. Iya, bergembira ya Prof. Ya bergembira aja mau ketemu dengan Allah. Ya Allah. Bergembiralah gitu. Kemudian masih ada waktu, masih ada waktu ya Prof ya. Yang halaman 5 itu Nabi juga sakit. Ini jadi ini kata-kata ini penyemangat untuk disampaikan pada orang yang sakit. Itu. Yundo. Nggih lah loro niki Mas, nggih loro, tapi kan malam itu kan mesti ada sinar matahari toh, Nduk. Nduk, yuk. Tenang, Nak. Dulu yang sehat-sehat dulu itu ya pernah sakit juga. Dosenmu itu juga ya pernah sakit, ya sekarang sembuh. Ya Allah. Nah, jangankan kamu toh, Nak. Nabi Muhammad itu loh juga sakit, Nak.
Para nabi yang suci juga sakit. Maka wajarlah jika Anda juga mengalaminya. Ya pantas orang yang suci aja tetap sakit. Yakinlah penyakit bukan karena Allah sedang murka kepada Anda. Iya, saya ini sakit, dosa saya apa? Enggak lah, enggak. Bukan karena Allah marah, melainkan karena kasihnya semata, karena saat kasih. Tidaklah mungkin Anda yang sering bersujud ditinggalkan sendirian oleh Allah. Ini penghibur. Enggak mungkin loh kau. Mbak ini kan sering sholawatan dulu. Enggak mungkin ditinggalkan itu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Ya Allah. Loh, seneng tuh orang sakit itu. Jadi tidak hanya perlu didoakan, perlu disemangati. Disemangati. Nabi juga sakit. Nah, kan gitu. Itu karena kasihnya. Ya Allah. Oke, jadi ada gini juga ya. Jangan susah. Ini kata-kata Jalaluddin Rumi. Iya. Orang yang memukul karpet dengan tongkat puluhan kali di tengah terik matahari, bukan karena benci kepada kasur, bukan benci kepada karpet, mukulnya itu loh. Itu justru sayang karena di dalam Anda itu, di dalam karpet kasur itu ada kutu-kutu yang itu mengganggu tidur Anda, maka dibersihkan. Jadi bukan karena benci kepada Anda, tapi juga membersihkan kutu dan kotoran lainnya. Ya Allah. Duh, gitu kan. Iya. Wow, itu pakai rotan. Setelah dijemur mulai pagi sampai jam 3 sore loh. Dulu tuh kecil saya itu masih banyak orang tiap waktu itu jemur gitu ya. Sekarang kok nggak jarang ya. Kasurnya lain, Prof. Ya dulu kan kapuk ya. Iya, kapuk. Dan itu rata-rata kan banyak kutunya. Di pojok-pojoknya itu. Iya. Sampai gelap-gelap itu ya dulu. Kecil saya itu sering nggak bisa tidur dulu itu. Iya. Ya Allah. Sekarang sudah tidak banyak. Berarti kita kebersihan kita sudah lebih bagus. Nah, itu dikeluarkan di kasur, dijemur biasanya. Terus dipukul lagi 100 kali sampai debunya keluar. Terus baru dibalik. Itu kalau itu pun kadang-kadang masih ada yang masih hidup. Disemprot. Ya, baunya tidak enak. Itu disemprot bukan untuk membuat Anda tidak bau enak. Enggak. Itu sayang, nanti supaya tidurmu itu enak. Jadi sekarang ini katakan Allah sedang memukul-mukul kamu, itu bukan karena benci. Cuma sekarang akan dikeluarkan hal-hal yang akan mengganggu kenikmatan hidup masa yang akan datang. Masya Allah. Oh, inilah. Ini 3 kata penyemangat untuk orang sakit.